Manajemen waktu tidak hanya diterapkan pada saat menjadi mahasiswa saja akan tetapi menerapkan manajemen waktu saat bekerja pada suatu organisasi tertentu, pembahasan minggu lalu. Bekerja bagi manusia adalah suatu kebutuhan untuk mengarungi kehidupan di dunia. Bekerja pada dasarnya adalah hal yang sangatlah mudah dilakukan bagi setiap orang. Tetapi sekarang ini sangat sulit mencari pekerjaan karena jumlah lapangan kerja tidak sebanding dengan para pencari kerja. Jikapun ada, kita harus bersaing dengan individu yang lain. Tes interview menjadi hal penting dalam perekrutan karyawan guna memperoleh pekerjaan. Tetapi justru pada saat inilah biasanya para pencari kerja mengalami kegagalan. Pada saat tes kerja atau interview ini dituntut untuk mampu mengeluarkan semua potensi yang ada pada diri masing-masing individu. Biasanya setiap individu mengabaikan beberapa aturan sehingga mereka gagal dalam sebuah interview. Hal ini patut disayangkan karena kegagalan mendapatkan suatu pekerjaan disebabkan oleh hal-hal kecil. Selain itu, setiap individu harus mengetahui kemampuan apa yang ia miliki. Sehingga pada saat melamar pekerjaan tepat dengan apa potensi yang dimiliki. Persiapan menghadapi kerja. Untuk menghadapi dunia kerja, tentu saja kita perlu persiapan. Namun terkadang para pencari kerja terlalu panik dan sibuk mencari kerja sehingga melupakan langkah-langkah persiapan dasarnya, di antaranya sebagai berikut. 1. Kenali diri sendiri. Siapa kita? Apa kelemahan dan kelebihan kita? Dari segi fisik, jika kita memiliki kelemahan dari segi fisik, sebisa mungkin harus disiasati untuk menutupinya. Seperti contohnya postur tubuh pendek, atau tubuh kurang langsing. Kita bisa menyiasatinya dengan memakai sepatu dan pakaian yang membuat tubuh terlihat ideal. Selain fisik, kita juga harus mengenal apa keahlian dan kemampuan mana yang harus kita tingkatkan. Seperti contohnya jika bahasa Inggris kita kurang, maka lebih baik untuk ambil kursus. Dan kita juga selalu punya kelebihan yang bisa kita tonjolkan. Walau kemampuan dan keahlian kita sudah banyak, kadang kita belum percaya diri karena belum punya pengalaman kerja. Bagi yang belum berpengalaman, ada baiknya untuk mencari pengalaman sebanyak mungkin. Bagi kita yang berpengalaman sedikit, bayaran, gaji, hendaklah menjadi urusan belakangan, yang terpenting adalah ilmu yang kita dapatkan. 2. Persiapan fisik. Sekarang hampir semua perusahaan besar menerapkan standar dengan tes kesehatan pada karyawan barunya. Tentu saja kesehatan fisik ini tidak bisa diraih dengan SKS atau sistem kebut semalam layaknya ujian saat kuliah. Menghadapi tes kesehatan, para pencari kerja bisa mengatur pola makan, istirahat, dan olahraga. Mulai sekarang stop merokok dan stop minum minuman beralkohol. Secara umum, menerapkan gaya hidup sehat adalah kuncinya. 3. Persiapan mental. Kita harus tahan banting, percaya diri dan kuat. Percuma kita punya fisik sehat dan otak pintar jika ditolak satu kali sudah membuat mental kita jatuh dan tidak mempunyai kepercayaan diri. Kita semua punya kesempatan yang sama untuk meraih keberhasilan. Yakin bahwa hidup adalah perjalanan dan pembelajaran. Jangan terus meratapi kegagalan yang telah terjadi, kita harus mengevaluasi apa yang telah membuat kita gagal, dan berusaha tidak akan mengulang kesalahan yang sama di kesempatan berikutnya. 1. Etika berbusana. Biasanya, sebelum wawancara kerja, calon karyawan akan dihubungi beberapa hari sebelumnya. Inilah saatnya menyiapkan pakaian yang sekiranya cocok untuk wawancara kerja. Lakukan simulasi dengan orang terdekat yang bisa memberikan masukan apa yang mesti diperbaiki. Lakukan riset terhadap perusahaan yang memanggil untuk wawancara kerja. Kapan perusahaan itu berdiri, apa bidang usahanya, apa saja prestasi perusahaan tersebut, dan sebagainya. Putuskan pakaian apa yang akan dikenakan. Pastikan pakaian yang dikenakan cukup sopan, nyaman, dan tidak berlebihan. Hindari pakaian berpotongan terlalu terbuka. 2. Perlengkapan, print, cetak berkas-berkas seperti surat lamaran, CV, ijazah, dan sebagainya, tidak hanya satu kali, namun rangkap 2. Seringkali pewawancara menghilangkan atau lupa menaruh dokumen pelamar. 3. Membuat daftar pertanyaan. Kumpulkan daftar pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan beserta jawabannya, dan berlatihlah. Hal ini bisa menambah percaya diri, sekaligus melatih intonasi dan volume suara yang cukup. Pastikan memiliki jawaban yang berhubungan dengan pekerjaan dan jawaban yang terdengar profesional. Harus diingat, sebenarnya ini bukanlah kesempatan untuk bercerita tentang diri Anda sendiri. Ini adalah kesempatan untuk bercerita mengenai nilai-nilai yang akan diberikan bagi perusahaan tersebut. 4.
Tenangkan diri, malam sebelum wawancara kerja, pastikan mendapat cukup istirahat. Pasang alarm supaya tidak kesiangan. Pastikan untuk bangun lebih awal, supaya cukup waktu untuk mempersiapkan diri sebelum berangkat. Paginya, jangan lupa untuk sarapan dan memastikan perut tidak terlalu penuh untuk menghindari ingin ke toilet di menit-menit terakhir. Tenangkan diri dengan mengambil napas dari udara segar. Usahakan untuk datang sebelum waktu yang ditentukan. 5. Pilih kelebihan yang ingin ditampilkan. Kesan pertama adalah segalanya, jadi pikirkan segala kelebihan Anda. Tentukan terlebih dahulu sebelum Anda berangkat. Misalnya Anda berniat untuk datang wawancara sebagai orang yang percaya diri, dapat diandalkan dan dinamis. Latih cara menyampaikan kualitas yang Anda ingin tonjolkan pada pewawancara. Misalnya, dapat berbicara lancar tentang kekuatan dan keberhasilan tanpa menyombongkan diri. 6. Membangun percakapan santai, semakin Anda dapat membuat wawancara pertukaran dua arah, semakin besar kemungkinan Anda untuk bersantai. Manfaatkan kesempatan ini untuk mengumpulkan informasi, mengenal budaya perusahaan dan cara-cara mereka melakukan pekerjaan. Datanglah ke tempat wawancara dengan beberapa pertanyaan yang disiapkan. Baca situs perusahaan dan penelitian kinerja mereka. 7. Nyaman berbicara soal uang, bahkan jika pekerjaan tersebut sudah dilengkapi dengan gaji yang diiklankan, Anda mungkin akan mendapat pertanyaan tentang harapan gaji. Antisipasi pertanyaan ini dengan berlatih mengatakan jawaban yang Anda inginkan. Jika Anda ingin dibayar lebih dari yang diiklankan, bersiaplah untuk memberikan alasan yang kuat. Lakukan riset pasar dan mencari tahu kisaran gaji. Cek berapa banyak pekerjaan yang setara di organisasi lain dan standar yang mereka punya dengan melihat iklan pekerjaan. Setelah data ini di ujung jari Anda akan meningkatkan kepercayaan diri pada kesepakatan yang terasa baik untuk Anda. Ini juga akan membantu Anda untuk merespon pertanyaan klasik, mengapa Anda ingin bekerja di sini? 8. Bersiaplah untuk berbicara tentang kelemahan Anda. Ini adalah topik sensitif yang memerlukan respon hati. Jangan mengatakan Anda seorang perfeksionis jika Anda tidak. Bersikaplah jujur. Sebagai contoh, Anda bisa mengatakan bahwa kadang-kadang Anda mungkin meminta seorang rekan untuk memeriksa dokumen penting untuk memastikan bahwa Anda telah melakukannya dengan benar. 9. Kuasai bahasa nonverbal. Ketika Anda berbicara face-to-face, itu bukan hanya tentang kata-kata yang Anda gunakan. Bahasa tubuh, tatapan mata dan gerakan semua memainkan peran penting. Jika Anda merasa sulit untuk menatap seseorang di mata, Anda berisiko dihakimi sebagai tidak dapat dipercaya atau memiliki sesuatu yang disembunyikan. Duduk dalam postur tegak tanpa bersandar ke depan. Lakukan yang terbaik untuk duduk diam tanpa gelisah karena ini akan membuat Anda terlihat gugup. 10. Harapan yang realistis. Pergilah ke tempat wawancara dengan kerendahan hati. Arogansi adalah sikap yang mematikan. Jika Anda ditolak, ambil keuntungan dari pengalaman yang didapat dan bisa menjadi persiapan buat wawancara berikutnya. Persiapan untuk presentasi adalah suatu kegiatan berbicara di hadapan banyak hadirin. Berbeda dengan pidato yang lebih sering dibawakan dalam acara resmi dan acara politik, presentasi lebih sering dibawakan dalam acara bisnis. Tujuan dari presentasi bermacam-macam, misalnya untuk membujuk, biasanya dibawakan oleh wiraniaga, untuk memberi informasi, biasanya oleh seorang pakar, atau untuk meyakinkan, biasanya dibawakan oleh seseorang yang ingin membantah pendapat tertentu. Berikut ini adalah hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk presentasi tugas atau yang lainnya. 1. Menguasai materi. Seorang pembicara yang tidak menguasai materi bisa terlihat dari caranya menyampaikan presentasi. Dia akan lebih banyak melihat catatannya, entah itu catatan di kertas, laptop atau yang terpampang di layar proyektor. Jika ini yang kita lakukan, maka sama halnya kita mendikte audien. Untuk itu gunakanlah catatan sebagai kunci agar step-step presentasi yang kita bawakan bisa sistematis, bukan hanya dibacakan. Oleh karena itu seorang pembicara mutlak hukumnya untuk menguasai materi. 2. Mengenali audien. Audien sering dianggap sebagai objek pasif yang hanya menerima informasi dari pembicara. Karena itu banyak pembicara yang menyampaikan presentasi dengan asal-asalan dan sangat cepat, yang penting materi sudah tersampaikan dan tidak memakan banyak waktu. Cara ini biasanya dilakukan oleh pembicara pemula atau yang baru belajar berbicara di depan, karena mungkin saking nervousnya sehingga dia menyampaikan informasi seperti iklan.
Memang untuk membuat audien memahami materi hanya dalam sekali pertemuan sangatlah sulit, namun respon yang ditunjukkan mereka selama berjalannya presentasi itulah yang menjadi tolak ukur sukses tidaknya seorang pembicara dalam menyampaikan informasi. Untuk itu jika kita sebagai pembicara harus mengenali siapa audien yang menjadi target penyampaian informasi. Setelah itu baru kita bisa menentukan materi, susunan kata serta cara penyampaiannya. Pembicara yang bagus adalah orang yang mampu menyampaikan informasi dengan bahasa yang dimengerti oleh audiennya, seperti kata pepatah jangan bicara tentang warna kepada orang buta. 3. Mengetahui peralatan pendukung. Jika dalam presentasi menggunakan sarana pendukung seperti sound system, LCD proyektor, atau peralatan elektronik lainnya sehingga pembicara harus mengetahui cara penggunaannya. Hal ini untuk mencegah kesalahan yang terjadi akibat ketidaktahuan menggunakan peralatan, seperti mikrofon mendenging. Slide yang seharusnya maju ke halaman depan justru malah balik ke halaman sebelumnya, dan sebagainya. Kesalahan seperti ini bisa berakibat konsentrasi baik pembicara maupun audien menjadi pecah, si pembicara menjadi panik dan respon audien akan menurun. Karena itu sangat disarankan bila kita menjadi pembicara, untuk mencoba semua peralatan yang digunakan sebelum acara presentasi berlangsung. 4. Menyiapkan rencana alternatif, terkadang selama presentasi, ada saja hal-hal yang terjadi yang bisa membuat jalannya presentasi terganggu. Misalnya mikrofon, wireless, tiba-tiba mati karena kehabisan baterai, laptop yang tiba-tiba hang, file presentasi yang rusak dan tidak bisa dibuka dan lain sebagainya. Jika kita tidak mempersiapkan rencana alternatif, maka bisa jadi presentasi akan terhenti. Dan tentunya ini tidak hanya membuyarkan konsentrasi tapi juga menurunkan penilaian audien terhadap pembicara dan pelaksana. 5. Penampilan, tidak peduli presentasi itu dibawakan oleh ketua RT kepada warganya, atasan kepada anak buahnya, guru kepada muridnya, seorang marketing kepada calon pelanggannya dan lain sebagainya. Penampilan harus tetap dijaga, seperti raut muka kita harus terlihat berseri, jangan terlihat kusam, baju yang kita kenakan harus rapi dan bersih. Penampilan dari ujung rambut sampai ujung kaki harus benar-benar dijaga, karena penampilan adalah kesan pertama untuk menilai seseorang. 6. Suara, dalam menyampaikan presentasi, suara yang kita keluarkan harus jelas dan fasih. Tidak terlalu keras seperti orang sedang mengamuk atau terlalu pelan seperti orang lagi menggerutu. Pengucapan huruf vokal pun harus jelas antara A, I, U, E dan O, agar informasi yang kita sampaikan bisa ditangkap dengan jelas oleh audien. Intonasi suara juga perlu diperhatikan, jangan menyampaikan presentasi dengan suara yang datar. Seperti mendengarkan lagu, tidak akan enak didengar jika hanya menggunakan satu nada not saja. 7. Ice breaking. Sebelum masuk ke materi presentasi, sebaiknya pembicara melakukan ice breaking untuk mencairkan suasana. Ice breaking bisa dengan cara kita memperkenalkan diri, menanyakan kabar audien, cerita ringan atau mengungkapkan alasan mengapa kita memilih materi. Jika suasana antara pembicara dengan audien sudah cair, maka akan lebih mudah kita dalam menyampaikan informasi. 8. Body language, bahasa tubuh, acara presentasi bisa disebut sebagai sarana show bagi pembicara yang disaksikan audien. Maka jangan pernah kita menyampaikan presentasi seperti patung atau seperti murid yang dihukum gurunya, hanya berdiri diam di satu tempat. Kuasailah ruangan dengan bergerak ke kiri, ke kanan, atau bila perlu maju ke audien. Dengan kita bergerak maka pandangan audien juga akan bergerak tidak cuma melihat satu titik, itu bisa membuat audien tidak mengantuk. Gerakan tangan, mimik muka, bila perlu anggota tubuh untuk berekspresi, jangan suka menyimpan tangan kita ke dalam saku karena itu bisa membuat audien jenuh. Bila kita menyampaikan presentasi sambil duduk berjejer di depan, jangan sampai kondisi itu membuat kita kaku. Tetap gunakan tangan dan mimik muka, bila perlu kita ambil mikrofon dari stand-nya agar gerak kita bisa lebih bebas. 9. Eye-catching, tatapan mata, menyampaikan presentasi sama halnya dengan kita berkomunikasi dengan audien. Arahkan pandangan kita ke depan menatap pandangan semua audien secara bergantian, jangan cuma menatap audien yang cakep saja. Dengan bertatap mata akan semakin membuat hubungan komunikasi lebih dekat. Selain itu, kita bisa mengetahui respon dari audien yang memperhatikan dengan yang tidak. 10. Pemilihan kata, gunakanlah bahasa yang mudah dimengerti oleh audien. Jangan karena supaya kelihatan jenius, kita menggunakan istilah-istilah yang justru membuat audien tidak mengerti.
Pakailah bahasa yang sopan, seperti menyebut audien dengan bapak, ibu, adik, jika audiennya pelajar, atau Anda. Serta menyebut kita sendiri dengan saya atau langsung menyebut nama kita. Jangan mengesankan kita sombong dan meremehkan. 11. Sisipkan joke, humor. Suasana yang riang dan gembira akan terkesan lebih santai, dan itu membuat materi yang disampaikan bisa dengan mudah untuk diserap. 12. Tambahkan diskusi, tanya jawab, bila waktu memungkinkan, berilah waktu untuk sesion diskusi atau tanya jawab. Hal ini akan lebih menunjukkan kepedulian terhadap audien, serta membuat presentasi berjalan dengan komunikasi dua arah. Apabila waktu yang diberikan tidak mencukupi, maka sisihkan waktu setelah presentasi untuk audien bertanya lebih dalam. Semakin kita care maka audien pun semakin merasa nyaman, sehingga ketika kita memberikan presentasi lagi di lain waktu, mereka pasti akan lebih respect dengan kita. 13. Buatlah materi presentasi dengan bantuan visual, gambar dan video, sebuah gambar berisi ribuan kata. Ya, ungkapan tersebut memang benar, dengan menyisipkan sebuah gambar pada slide atau PowerPoint kita. Kita bisa mendeskripsikan banyak kata dari gambar tersebut. Selain itu, gambar dan video juga membuat orang yang memperhatikan presentasi kita lebih tertarik untuk mengikuti apa yang Anda bicarakan dibandingkan jika Anda hanya menyisipkan tulisan-tulisan saja pada presentasi yang Anda bawakan. Pekerjaan yang sesuai kesesuaian jenis pekerjaan terhadap latar belakang pendidikan dilihat dari tingkat pendidikan penduduk. Pada penduduk yang berpendidikan tinggi, D1 sampai 60 S2, S3, memiliki peluang lebih besar daripada penduduk yang hanya lulusan SMA ke bawah. Bertambah banyaknya lulusan tingkat pendidikan tinggi dapat memberikan pengaruh positif bahkan negatif. Bila lulusan pendidikan tinggi diimbangi kesempatan kerja untuk mereka, akan berpengaruh positif. Jika sebaliknya maka akan terserap jenis pekerjaan lain. Strategi dalam menurunkan pekerja mismatch, ketidaksesuaian, ialah dengan mengimbangi kesempatan kerja yang ada untuk lulusan pendidikan tinggi. Selama ini dalam peningkatan lulusan pendidikan tinggi yang langsung dibutuhkan oleh perusahaan atau industri masih sangat kurang. Pemerintah dengan program Link and Match seharusnya mampu mengontrol keseimbangan antara jumlah lulusan yang siap masuk ke dunia kerja dengan tenaga kerja pendidikan tinggi yang dibutuhkan industri atau perusahaan. Sebagai pencari kerja, untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan potensi diri kita, yaitu sebagai berikut. 1. Lakukanlah hal yang memang membuat diri kita tertarik, walaupun uang memang penting bagi kehidupan, namun hal tersebut bukanlah segalanya. Jika melakukan pekerjaan hanya demi mendapatkan uang, maka akan selalu merasa bahwa diri ini memang terbebani. Akan sering muncul keluhan, serta akan membenci pekerjaan saat ini. Anda harus melakukan hal yang memang bisa membuat tertarik dan mencoba mencari celah untuk bisa mengembangkan karir Anda dalam satu bidang tersebut. 2. Pikirkan kembali terkait pekerjaan Anda saat ini. Sebelum memburu pekerjaan yang baru, harus benar-benar berpikir terkait apa yang memang tidak disukai tentang pekerjaan saat ini. Dapat dimisalkan dengan lingkungan pekerjaan, rekan-rekan kerja, atau atasan di kantor. Jika telah mencintai pekerjaan tersebut, maka harus mencari pekerjaan yang memang sejenis dengan perusahaan lain yang kompetitif. Dan jika tidak mencintai pekerjaan tersebut, maka harus mencoba untuk mencari karir baru di bidang yang baru pula. 3. Meninjau penilaian karir. Banyak di antaranya situs-situs online yang memang banyak menawarkan jasa untuk tes penilaian yang dapat membantu Anda dalam menemukan pekerjaan yang memang bisa Anda cintai. Dari hasil pengujian tersebut, Anda bisa mengetahui minat serta kepribadian Anda dalam menentukan karir ke depannya. 4. Ikuti beberapa kursus. Dalam menentukan minat juga bisa mengikuti beberapa kursus yang memang dapat menawarkan latihan keterampilan pada bidang yang memang Anda minati. Anda juga bisa mengikuti sejumlah seminar ataupun workshop yang memang sesuai dengan bidang yang Anda minati juga. Sementara itu, ketika Anda tengah mencari pekerjaan yang memang sesuai dengan minat Anda juga masih bisa mengerjakan pekerjaan Anda saat ini. 5. Tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Dianjurkan untuk tidak gegabah dalam mengambil keputusan untuk keluar dari pekerjaan saat ini. Kepribadian untuk memenangkan sesuatu, salah satu cara untuk menuju kesuksesan dalam hidup adalah belajar mengenal diri. Baik mengenali diri sendiri maupun orang lain. Dengan mengenali diri kita dapat mengetahui apa yang menjadi kelemahan dan kelebihan kita. Dengan itu kita dapat lebih menggali potensi yang kita miliki.
Ada banyak pembagian mengenai tipe kepribadian seseorang. Berikut ini beberapa tipe kepribadian yang dapat disesuaikan dengan pekerjaan yang dipilih. 1. Artistik. Kepribadian ini memiliki imajinasi yang sangat luas dan senang mengekspresikan dirinya melalui hasil karya. Profesi yang cocok adalah editor, desainer grafis, arsitek, guru kesenian, pembuat produk. 2. Konvensional. Tipe ini menyenangi segala hal yang konvensional, seperti aturan, prosedur, jadwal, dan instruksi. Senang bekerja dengan detail dan data daripada harus mengutarakan ide. Senang dengan rutinitas dan urutan dan segala yang beraturan, sehingga tipe ini cocok untuk akuntan, keuangan, keamanan. DSB. 3. Wirausahawan. Tipe ini adalah orang yang pandai memimpin. Mereka jeli melihat sebuah hasil kerja dari awal hingga akhir, khususnya yang berhubungan dengan bisnis. Pekerjaan yang cocok untuk tipe ini adalah pengusaha, direktur program, sales manager, DSB. 4. Penyelidik. Tipe ini senang bekerja sendiri, karena lebih menggunakan logika daripada imajinasi, menyelesaikan masalah dan misteri. Menyatukan hal-hal yang terpecah dan dengan ilmu pasti. Profesi yang tepat untuk tipe ini adalah analis sistem komputer, pustakawan, profesor ilmu alam, pelaku statistik, DSB. 5. Realistik. Tipe ini adalah orang yang menyukai soal dan masalah yang harus dipecahkan. Lebih senang bekerja di luar ruangan dengan mesin, alat-alat berat, dan perhiasan. Profesi yang tepat untuk tipe ini adalah ahli elektro, ahli nuklis, dokter gigi, DSB. 6. Sosialis. Tipe ini senang membantu orang lain dan bekerja dalam tim. Mereka pandai berkomunikasi dan merasa nyaman dalam berinteraksi dengan orang lain. Pekerjaan yang cocok bertemu dengan orang lain, seperti psikolog, guru, bimbingan konseling, dan motivator. Kiat sukses dalam segala sesuatu, kita harus mengenali diri kita sendiri terlebih dahulu. Begitu pula dalam mengikuti sebuah interview kerja, harus memperhatikan berbagai unsur, mulai dari persiapan dari rumah, pakaian yang dikenakan, dan attitude saat interview. Selain itu juga harus mampu mempresentasikan diri dan berkomunikasi secara baik. Sebelumnya kita juga harus mengukur kemampuan diri untuk mengetahui potensi apakah yang ada dalam diri kita serta kepribadian untuk memenangkan atau mengambil peluang. Ini untuk menentukan pekerjaan apakah yang cocok untuk kita. Agar kedepannya kita tidak terbelenggu dengan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kemampuan kita.